Kok pembukaannya sabana Foristek Wana era. Oke, selamat datang David selaku pemateri kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kembali pada siang kini, alhamdulillah dari sisi panitia diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengadakan sesi sharing ini lagi, dan sesi dari Uda-Uda sendiri, alhamdulillah masih Allah kuatkan juga dan beri kesempatan untuk dapat hadir. Mudah-mudahan sharing yang di bawah naungan keluarga alumni Foristek saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan harapannya memang ada impact. Mungkin impact-nya kalau sebelumnya dari Dasukri menyebutkan itu adalah sinergi dan kolaborasi, ya mudah-mudahan pada topik kali ini sebenarnya kan digital mindset, ini sebenarnya buat kayak memberikan insight atau gambaran saja gitu. Nah, harapannya mudah-mudahan setelah materi ini kita dapat memberikan gambaran bagaimana untuk menyikapi teknologi dan bagaimana memanfaatkan teknologi. Baik, sebelumnya perlu kita sampaikan latar belakang kenapa kita mengambil tema ya digital mindset. Sebelumnya, kalau versi jujurnya ini usulannya dari Rahim, kalau versi jujurnya. Tapi kalau buat versinya sebagai acara, sebenarnya saat ini kita sudah, di sekeliling kita itu udah ada teknologi. Teknologi itu kan semakin maju, dan kalau diaduk secara kecepatan, teknologi itu akan lebih cepat daripada regulasi. Itu faktanya. Nah, fakta yang lain adalah antara pembelajaran kita dengan kecepatan teknologi, seringkali teknologi ini lebih dahulu daripada kecepatan kita belajar. Apalagi terkait yang sekarang juga dikeluarkan, yaitu Industrial 4.0, yang dulunya mungkin kita hanya mengenal sosial media, sekarang udah ada Internet of Things, udah ada artificial intelligence, dan di luar sana manusia udah mulai rebutan pekerjaan dengan robot, atau di luar sana juga udah mulai memainkan big data gitu. Nah, secara umum mungkin dari kita di sini ada yang berprofesi sebagai businessman, ada yang di dunia bisnis sebagai pengusaha, wirausaha, ada juga yang sebagai karyawan di dunia profesional, mungkin sebagai engineer atau sebagai finance atau sebagai apalagi, pokoknya di masing-masing masing-masing aktivitas kita. Nah, tak dapat dipungkiri ya, apapun aktivitas kita di dunia kita masing-masing, kita pasti akan berhadapan dengan teknologi. Pilihannya adalah kita akan mengaccept teknologi tersebut atau tidak. Mungkin di saat kita perlu mengaccept teknologi tersebut, mungkin akan ada bayangan, wah sepertinya susah, atau sepertinya wah kita nggak paham gitu. Dan on the other side, jika kita tinggalkan teknologi, maka impact-nya mungkin suatu saat nanti kita akan menjadi sebuah sumber daya yang expire sebelum waktunya begitu, karena ditinggalkan oleh kemajuan teknologi. Nah, alhamdulillah alumni Foristek ini cukup resourceable gitu, cukup memiliki banyak resource, dan sekarang ini telah hadir bersama kita udah David Hardy, Teknik Mesin 98 ya, dah? Ya. Nah, sekedar perkenalan umum saja dan singkat. Beliau ini merupakan seorang praktisi lah, bisa dibilang seorang praktisi dan CEO sendiri di dalam dunia IT. Nanti untuk perkenalan lengkapnya bisa dari Uda tersebut. Beliau ini merupakan seorang praktisi di CEO IT, dan pada siang ini beliau akan sharing sebanyak mungkin dengan kita dengan waktu yang insya Allah sampai jam 3. Ini cukup lama ya, sampai jam 3. Insya Allah beliau akan sharing seputaran digital mindset gitu. Nah, hubungannya dengan tema tadi adalah, ini mungkin masih menurut kami, digital mindset ini merupakan suatu penghubung barrier, yaitu penghalang antara kita yang berbisnis atau berusaha atau beraktivitas secara tradisional dengan teknologi yang sudah maju itu tadi. Nah, untuk itu kita hadirkan udah David Hardy di sini untuk menjawab hal tersebut dan memberikan insight bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti dari hasil sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, udah mukadimah dan pembukaan selama 5 menit.
Untuk hemat waktunya akan kita serahkan langsung kepada udah David Hardy, sepertinya sudah menyiapkan ilmu-ilmu daging yang dapat kita serap semua. Silakan, David, waktu dan tempat kami persilakan, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bisa kita saling sharing di grup keluarga alumni Foristek ini. Mudah-mudahan dari sini nanti ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita gunakan bersama. Jadi tujuannya itu murni adalah untuk saling berbagi dan juga mungkin saling diskusi seperti itu, dan kita akan dapatkan kemanfaatan dari ilmu yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk menghemat waktu, kita bisa langsung saja. Kita mulai dari ada slide ya, slide singkat yang saya coba siapkan agar kita semua bisa lebih sama nih memandang seperti apa sih sebenarnya digital mindset tersebut. Mohon maaf, ini belum bisa sharing ya dari hostnya. Oke, makasih. Ya, udah kelihatan ya? Udah dah. Oke. Kita mulai dari digital mindset keluarga alumni Foristek. Pertanyaan pertama itu yang perlu kita jawab ya, apa itu digital mindset? Nah, ini kita berusaha tidak terlalu terpaku dengan apa ya, istilah-istilah yang terlalu rigid atau terlalu teoritis seperti itu. Nah, kita berusaha memahami dalam konteks kita dalam kehidupan ini seperti apa sih beserta konsekuensi. Nah, digital mindset itu sendiri merupakan sikap ya dan perilaku yang memiliki orientasi untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai penunjang aktivitasnya bagi kepentingan organisasi. Jadi bisa dikatakan poin utamanya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital itu sebagai penunjang aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, berorganisasi, institusi, perdagangan, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu resumenya. Kemudian digital mindset ini bukan hanya atau bukan tentang kemampuan kita mengoperasikan teknologi digital secara teknis. Misal kita mahir menggunakan aplikasi Zoom seperti ya WhatsApp dan lain-lain, apakah itu sudah tepat termasuk kategori digital mindset? Mungkin itu bagian dari digital mindset ketika kita bisa menerima gitu, menerima yang tadinya anak-anak nggak belajar di sekolah, tiba-tiba harus belajar melalui aplikasi video conference. Nah, itu bagian dari digital mindset. Tapi itu aja tidak memenuhi kriteria. Yang lebih ditekankan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh. Contoh pertama itu meningkatkan penjualan. Ya. Kenapa ini saya jadikan nomor satu ya, contoh nomor satu. Semuanya itu hampir semua bermuara target penjualan maupun penjualan. Jadi sebenarnya bagi pemilik aplikasi tersebut adalah ujung-ujungnya penjualan sebenarnya. Kenapa bisa ya kayak di YouTube misalnya sekian banyak view, sekian jam gitu, banyak follower, nanti akan bisa dimonetize. Dia mendapat benefit dari YouTube seperti itu. Nah, sebenarnya dia dapat dari iklan. Orang-orang yang merasa produknya atau jasanya bisa dijual melalui
channel YouTube, melalui Instagram, seperti itu. Nah, kemudian hadirlah influencer-influencer yang mereka mendapat kemanfaatan dari sana. Nah, dalam konteks itu, baik YouTube sebagai penyelenggara, ya, penyedia konten, tempat kontennya, Instagram kah, Facebook, atau apapun apps yang ada, dia telah meletakkan digital mindset yang sangat tepat. Ujung-ujungnya adalah menjual, termasuk dalam konteks ini mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan gitu ya, ada pelajar dia menyelesaikan studinya, dia mencari pekerjaan. Nah, itu ada juga kan seperti LinkedIn, seperti dan lain-lain, itu juga menjual ya, menjual skill atau kemampuan yang mereka punya. Kemudian digital mindset ini juga berkaitan dengan bagaimana bisa menyampaikan pemikiran. Nah, di sanalah ada banyak yang misalnya kalau dari pemerintah sepertinya misalnya mau menyampaikan bagaimana menghadapi PSBB seperti itu. Nah, itu bagian dari program yang memanfaatkan digital mindset dengan tepat. Kemudian juga tentu kalau kita lihat sekarang ada banyak sekali channel-channel dakwah seperti itu ya. Ustadz Abdul Somad kah, atau di UV TV, kemudian mungkin Polristek juga, itu bagian dari bagaimana menyampaikan pemikiran melalui teknologi digital yang ada sekarang. Kemudian juga terkait dengan efisiensi dan proses bisnis serta biaya. Jadi memanfaatkan teknologi digital ini tidak akan berguna ya, tanda kutip gitu, jika itu tidak menyebabkan terjadinya efisiensi dalam proses bisnis ataupun terkait dengan biaya. Terkait dengan biaya ini bisa jadi peningkatan pendapatan atau keuntungan atau mereduksi pengeluaran. Nah, dan juga selain dari itu adalah bagaimana memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Jadi suatu pekerjaan yang mungkin wah ini secara manual bisa dikerjakan sangat lama, tidak teliti, banyak errornya. Nah, dengan digital itu bisa dilakukan jauh lebih cepat, efisien, dan jauh lebih akurat. Dan juga terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran nih hari ini heboh ya, misalnya kampus, sekolah, bagaimana ketika sekolah menyatakan akan mulai perkuliahan seperti kondisi normal. Wah, itu terjadi pergolakan yang luar biasa dan banyak orang tua yang tidak setuju. Nah, mereka udah masuk dalam digital mindset sebenarnya. Banyak yang memilih kami nggak apa-apa lah untuk belajar secara online saja gitu. Walaupun ada banyak juga yang mengeluh. Nah, ini akan selalu terjadi seperti itu ya. Pro dan kontra itu akan selalu terjadi. Kemudian kita masuk, seberapa penting sih sebenarnya kita memahami dan mendapatkan esensi dari digital mindset tersebut. Nah, ini sebenarnya udah masuk ke tuntutan zaman. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, itu sudah banyak sekali contohnya habis tertindas dengan tuntutan zaman. Ini ada banyak sekali ya. Nanti setelah ini kita bahas satu persatu apa saja ya, sehingga bisa dikatakan sekarang mau tidak mau memang harus paham seperti itu. Kemudian ini terkait dengan kompetitif. Orang melakukan, kenapa mereka melakukan transformasi digital itu adalah dalam konteks mereka persaingan kalau dari perusahaan atau perdagangan tentu bagaimana produknya terjual jauh lebih banyak atau menguasai segmentasi pasar. Atau kalau dari sisi dakwah, bagaimana objek dakwahnya bisa lebih tersebar lagi, lebih luas. Dari sisi pendidikan, bagaimana pendidikan atau metode pendidikan yang mereka berikan itu lebih efektif dan lebih baik lagi. Dan yang sangat penting juga itu adalah terkait dengan disrupsi industri 4.0. Nah, ini ramai ya sebenarnya. Sebelum COVID-19, bahasan tentang disrupsi industri 4.0 ini hal yang sangat hangat, gitu ya. Karena konsekuensinya banyak. Sekarang sudah banyak terasa ya. Jadi tanpa disadari sebenarnya
sudah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia itu sudah di-replace oleh mesin, sudah digantikan. Nah, ini ke depan akan semakin banyak lagi. Contoh sederhana mungkin dulu kalau kita mau cari alamat gitu ya, mau cari alamat, tanya di setiap simpang tanya gitu ya, Pak di mana alamat ini, jalan ini mana, nanti ketemu satu jalan lagi, tanya lagi, dan akhirnya dengan beberapa kali menyasar, kita akan baru sampai, dan itu sangat makan waktu. Nah, ketika hadir Google Map sebagai contohnya, orang bisa datang dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak perlu banyak tanya gitu. Bahkan bisa dikatakan nggak tanya-tanya sama siapapun. Itu salah satu contohnya. Kemudian juga di pabrik-pabrik itu sudah banyak hal yang digantikan. Pekerjaan manusia itu digantikan dengan mesin yang memang dia lebih cepat, lebih akurat, karena sesuai dengan karakteristiknya. Nah, itu. Dan ini seperti yang rame juga, begitu di awal kehadiran, katakanlah salah satu atau beberapa jenis ojek online di Indonesia, itu kan jadi rame ya. Jadi pro, kontra, bahkan sampai demo gitu. Ojek pangkalan, angkot, seperti itu. Mereka demo minta pemerintah untuk mencabut izin atau tidak memberi izin kepada teknologi tersebut, teknologi digital. Tapi itu nggak bisa. Jadi pemerintah itu sadar sekali bahwa itu sesuatu yang nggak mungkin ditolak. Nah, sehingga at one point, katakanlah seperti dulu ada beberapa jasa penyedia transportasi yang besar, taksi yang besar, kemudian ojek pangkalan dan lain-lain, mereka di satu titik adalah harus memilih, mereka tersingkir atau mereka ikut ke dalam itu. Sehingga kalau kita lihat itu ada Bluebird bergabung dengan dengan Gojek misalnya, atau nanti ada yang bergabung dengan Grab. Nah, itu kondisi yang membuat seperti itu. Kalau mereka nggak siap, mereka tersingkir, bergabung atau tersingkir. Nah, seperti itu. Kemudian aplikasi ya, kecerdasan buatan, artificial intelligence, seperti yang dibilang tadi, big data, machine learning, Internet of Things, dan blockchain, itu benar-benar masif efeknya. Sehingga kadang gini ya, kalau di Indonesia bisa dikatakan, ada banyak orang nggak sadar apa yang terjadi, sehingga nggak merasa khawatir. Tapi kalau mereka melihat begitu besarnya gelombang ini, wah mereka akan sangat khawatir. Nah, ini yang sangat disrupsi yang sangat mengerikan dari industri 4.0-nya adalah tenaga kerjaan nantinya. Benar-benar ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia di pabrik, di jalan seperti ya, bahkan mobil tanpa supir seperti itu akan segera terjadi dan waktunya tidak lama lagi. Kemudian ini saya coba petakan ya, bandingkan beberapa kondisi konvensional dengan menerapkan digital terkait dengan disrupsi industri 4.0. Salah satunya seperti ini, promosi konvensional. Jadi dulu itu ada iklan TV gitu ya, itu yang jadi primadona. Jadi kalau ada produknya bagus, orang-orang atau pengusaha itu dia akan menaruh iklannya itu di TV. Kalau level-level yang kecil-kecil ya, seperti sekolah, kemudian ada usaha-usaha kecil-kecil, brosur. Nah, kemudian sekarang kita lihat adalah di YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, ini masuk kategori digital marketing. Nah, dengan apa kelebihannya? Pasti ada hal yang membuat orang mau tidak mau dia pindah dari sebelumnya metode konvensional dalam sisi promosi, dia beralih kepada digital. Apa hal yang tidak bisa dilakukan televisi, misalnya dalam konteks digital mindset ini adalah
televisi tidak bisa menyaring kepada siapa ditujukan iklan tersebut. Jadi kalau ada TV-nya, paling hanya bisa tersaring penontonnya itu berdasarkan minat, gitu. Jadi kalau ada zaman dulu tuh ada sinetron pagi, gitu, telenovela, gitu. Nah, kenapa iklannya kebanyakan adalah ini misalnya rinso, sabun, hal-hal keperluan sehari-hari. Karena yang bisa nonton di jam-jam seperti itu adalah kalau nggak ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, yang asisten rumah tangga seperti itu. Nah, berdasarkan itu mereka mengklasifikasikan target audiensnya. Sementara dengan digital sekarang itu, kayak iklan di Facebook misalnya, dia bisa mentargetkan orang umur berapa sampai berapa. Kemudian dia itu tingkat pendidikannya apa, lokasinya di mana. Dan sekali iklan, dia selalu hidup berbeda dengan iklan konvensional. TV pada saat selesai masa tayangnya udah habis. Brosur setelah misalnya dulu kita pernah buat brosur tahun 2019 gitu, itu brosurnya udah nggak bernilai lagi di tahun 2020. Nah, itu jauh berbeda dengan digital marketing. Kemudian juga jangkauan, daya jangkau dari digital marketing ini sangat masif. Bisa dikatakan dia sangat bisa tersebar jauh, misalnya seluruh Indonesia, atau bahkan kalau targetnya dunia, dan dia juga bisa menuju segmen yang lebih kecil lagi. Segmen yang lebih kecil. Ini untuk anak umur 7 sampai 12 tahun. Nah, dia bisa segmentasi seperti itu. Kemudian media cetak ya, perbandingan media cetak dengan digital. Contohnya itu ada media online. Kalau zaman dulu ya, saya termasuk yang suka baca bola lah kayak gitu. Itu habis kuliah gitu, kadang kalau ada uang beli tabloid bola atau kadang beli koran seperti itu. Nah, kalau enggak bisa baca di dekat loper koran, nanti bayar sewanya lah sekali baca Rp500 ya. Sekarang apa? Nggak ada lagi. Bahkan tahun 2018 semenjak telah berdiri 34 tahun, tabloid bola tutup di tahun 2018. Kenapa? Orang mengakses berita itu langsung kepada akses digital, website, ada TV dan macam-macam informasi yang bisa didapat orang yang jauh lebih up to date, lebih cepat, lebih hemat. Sehingga media cetak tidak lagi kompetitif menghadapi media online. Makanya beberapa kenalan saya gitu ya, dia mengatakan saya dulu punya banyak langganan koran karena butuh informasi. Sekarang satu persatu hilang dan beberapa waktu yang lalu sudah tidak ada satupun koran yang mereka berlangganan. Nah, itu bisa disurvei, bisa dilihat secara nyata berapa eksemplar yang bisa dijual ya di hari-hari seperti sekarang. Sehingga sampai beberapa media-media besar pun mereka berpindah ke media digital. Maka sehingga ada ya nggak usah disebut ya mereknya gitu. Hampir semua pemilik media-media cetak dulu mereka sekarang punya media cetak online. Kemudian juga nih ya kayak travel agent, ini sempat booming banyak sekali masif di seluruh Indonesia. Kira-kira tahun 98, 97 gitu itu ramai sekali dulu travel agent, beli tiket pesawat, bisa diantar gitu, layanannya variatif. Ada yang harus antri, mulai kreatif dia memberikan layanan antar. Nah, begitu muncul Traveloka kayak gitu ya, udah orang dari rumah aja pesan. Bahkan udah dekat waktunya dia masih bisa pesan, bayar pun langsung dan harganya pun juga murah. Sehingga benar-benar nggak bisa dilawan. Seperti itu. Nah, kemudian seperti di industri hotel, penginapan, Airbnb, Resorts, Oyo gitu. Nah, ada beberapa penyedia jasa penginapan, hotelan, dia bahkan nggak punya hotel sama sekali, tapi bisnisnya lebih besar daripada orang yang memang dari dulu ya kakek neneknya udah bisnisnya perhotelan gitu, perhotelan bahkan udah punya banyak sekali hotel di mana-mana, nggak berdaya. Dan akhirnya beberapa hotel memutuskan mereka jadinya ikut bekerja sama, yaitu balik lagi seperti tadi,
kompetisi sampai mati atau ikut dalam ini ya digital. Ini tadi yang Bluebird ini sudah saya sampaikan di awal tadi. Ini mall, toko dan pasar rakyat ini udah banyak yang mati ya, yang gulung tikar. Mereka nggak sadar gitu. Kok makin lama makin sepi ya? Gitu. Marketplace yang mereka lawan itu ternyata marketplace dan toko online. Bahkan di sini saya sendiri ini mengalami ya, yang saya tahun 2019 istri saya itu membuat usaha itu namanya ada Distro Arum gitu. Dan ditutupnya sama nih dengan tabloid bola ya 2018. Jadi umurnya itu 9 tahun. Waktu itu kami termasuk cepat ya, dari awalnya menjual sebagai distributor secara manual, kami siapkan sistem informasi. Sehingga kalau bisa dilihat konsekuensinya seperti ini. Dulu kami punya karyawan sekitar 4 orang. Hal yang perlu mereka kerjakan adalah, satu, pertama ada barang masuk dari supplier atau dari produsen, mereka catat jenis barangnya apa aja, akan Excel. Kemudian kalau ada orang beli, mereka akan melayani itu dan kemudian berarti kan stok berkurang. Nah, problem yang agak sulit adalah di kita waktu itu menyiapkan metode deposit. Jadi reseller kita itu dia bisa menyimpan dana deposit di Distro Arum, sehingga dengan ketika mereka mau barang, mereka nggak perlu transfer lagi, dipotonglah dana yang ada, dana mereka yang ada di kita. Problemnya adalah 4 orang nggak bisa gitu ya, walaupun udah gunakan Excel, misalnya sekarang saldonya 2 juta, belanja barang ini berarti dia kurang, jadi 1.400. Ada barang yang diretur, berarti saldonya naik lagi. Itu jumlah resellernya itu ratusan gitu ya. Itu bertubi-tubi ditanya. Saya mau belanja barang ini, jumlahnya sekian, berapa saldo saya yang ada di saldo saya yang masih ada di Distro Arum? Berapa yang harus saya tambahkan supaya jumlah barang tadi harus bisa terbayar? Itu pekerjaan yang sangat berat dilakukan oleh 4 orang pegawai, termasuk stok barang ya. Sekarang ada, ketika dibeli oleh mitra yang satu, bendanya nggak ada, di Excel-nya belum sempat diupdate, tapi ketika ditanya orang lain, stok barang ini ada nggak? Kita ngejawabnya ada. Sehingga orang bertanya, tadi dikatakan ada, tapi begitu kami mau bayar, dikatakan nggak ada. Ini kayaknya Distro Arum pilih kasih kayak gitu ya. Itu kisahnya. Sehingga di tahun 2010 saya buatkan aplikasi untuk Distro Arum itu, sehingga orang-orang bisa, dia kalau mau lihat berapa saldonya yang ada di kita, dia bisa cek sendiri dari loginnya. Dia kalau mau lihat barang apa yang tersedia, dia bisa cek sendiri dan bisa booking. Kemudian kalau dia mau bertanya apakah barang sudah dikirim atau belum, resinya bagaimana, itu sudah ada aplikasi. Sehingga dengan diterapkan digital ya, ini tahap 1 ya, digitalisasinya itu diterapkan 2010 sampai ke atas itu omset Distro Arum meningkat sangat drastis. Nah, tapi ini ya aware ya, bagian nya adalah di 2018 Distro Arum mati gitu ya, tanda kutip secara resmi ditutup. Kenapa? Itu bagian dari disrupsi tadi. Yang dilawannya adalah apa? E-commerce. E-commerce ini adalah di mana semua produsen bahkan ikut jualan di dalam marketplace itu. Jadi udah rantai pasoknya itu udah semakin singkat. Memproduksi, dia langsung di marketplace, dia ketemu dengan pembeli, dibayar. Kemudian juga bahkan marketplace menyediakan harga-harga gratis ongkos kirim atau waktu itu zaman bakar uang gitu ya, dikasih bonus ini itu segala macam, sehingga nggak kompetitif lagi waktu itu Distro Arumnya. Nah, jadi sangat penting aware sebenarnya. Pada saat itu di 2019, seandainya saya pribadi, jadi bisa dikatakan kesalahan ya, saya waktu itu lebih fokus ngurusin Suteki, walaupun pendapatan di Distro Arum cukup baik. Kalau waktu itu lebih paham, lebih mendalam tentang digital marketing, gitu ya, harusnya Distro Arum itu masih bisa diselamatkan. Insya Allah seperti itu. Jadi dari yang tadinya jadi grosir, seharusnya berubah
masanya tuh nggak bisa grosir lagi gitu. Nggak ada posisi distributor pada saat marketplace. Yang ada harus berubah, kita menjadi benar-benar ikut jadi penjual retail atau berpindah menjadi produsen atau produk barangnya dibuat berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Belajar konvensional dengan belajar online ya. Nah, ini juga seperti diketahui ada beberapa penyedia jasa, baik belajarnya lepas gitu atau di dalam institusi. Nah, ini kalau bisa dicontohkan bimbel. Ada beberapa bimbel-bimbel hebat zaman dulu gitu ya. Katakanlah kayak Primagama, SSC, GO, dan lain-lain. Sekarang mereka struggling menghadapi belajar online yang ada. Media-media belajar online, belajar seperti ya banyak lah ya, bisa disebutkan yang udah tahu semua. Kemudian konten belajar, dan kalau di kampus misalnya itu membuat kampus-kampus yang sudah siap secara teknologi IT, dia daya jelajahnya menjadi jauh lebih besar. Kapasitas kampus, dulu mereka akan menerima mahasiswa lebih banyak, terhalang karena kampusnya nggak muat lagi. Gitu. Misalnya daya tampung kampusnya cuma 5.000 atau 10.000. Kalau mereka mau merekrut sampai 20.000 orang mahasiswa, berarti dia harus membuat kampus lagi, di mana itu pasti biayanya sangat mahal. Lokasinya yang harus lokasi lahan yang harus dibayar mahal, lama. Nah, dengan namanya blended learning. Misalnya sebagian persen perkuliahan itu dilaksanakan secara online, jadi nggak ada di dalam ruangan. Jadi secara sederhana, hitung-hitungan sederhananya misal gini, katakanlah blended learning itu 50% perkuliahannya online, 50% onsite seperti biasa. Kampus yang tadinya jumlah mahasiswanya 5.000, ketika dia ingin menjadi 10.000, dia perlu menambah berinvestasi, menambah gedung lah, menambah ruangan dan semacam yang sangat berat investasinya untuk dia cukup menyediakan satu aplikasi yang bisa mendukung untuk blended learning atau e-learning. Dan bahkan ada beberapa kampus ya yang dia sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi, sampai seluruh Indonesia mahasiswanya. Seperti itu. Nah, selain levelnya itu mereka gampang menghadapi fintech dan juga blockchain. Padahal salah satu industri yang dianggap paling mapan itu adalah apa? Bank. Tapi kenyataannya kayak di Jepang gitu ya, di Indonesia juga cabang-cabang bank itu makin lama makin sedikit kantor cabangnya. Kemudian pegawai-pegawainya makin lama makin berkurang karena teknologi, finansial teknologi, apalagi nanti ketika blockchain ini makin maju. Nah, di sini sebenarnya orang banknya mereka bilang kami sebenarnya agak keder gitu ya, agak gampang nih menghadapi begitu pesatnya fintech ini dan nggak berdaya menghadapinya. Kemudian tenaga kerja ya, nah ini yang jadi PR kita bersama, nantinya ada jutaan pekerjaan manusia itu udah digantikan oleh robot atau artificial intelligence. Dan ini terakhir itu ada lembaga ya, amil zakat yang telah berdiri sangat lama, seperti itu, mereka berdiri sudah lama, eksis, dan punya cabang hampir di seluruh Indonesia. Ternyata di tahun 2017 ada satu organisasi besar, gitu ya, organisasi besar keislaman, mereka mendirikan lembaga zakat secara online. Dan ternyata luar biasa, karena yang terkumpul itu jauh lebih besar daripada apa yang sanggup dikumpulkan oleh lembaga amil zakat konvensional itu tanpa mereka punya cabang di berbagai kota seperti itu. Dari mindset digital dan juga harus hati-hati dengan disrupsinya. Nah, kemudian bidang apa saja ya? Bidang apa saja yang akan penting untuk mempunyai mindset digital yang tepat? Sebenarnya bisa katakan semua, hampir semuanya. Itu dari pemerintahan,
pendidikan, industri, transportasi, supply chain, gitu ya, perdagangan barang dan jasa, tentang keilmuan, keagamaan, dakwah, termasuk ikatan alumni. Seperti yang sekarang kita ini medianya adalah ikatan alumni sangat berkepentingan dengan digital mindset. Karena ada banyak hal yang bisa lebih efisien dan bisa dilakukan dengan baik koordinasinya, namun kalau lalai konsekuensinya juga seperti itu. Nah, kemudian juga COVID yang coba kampus-kampus sekolah itu banyak ya tuh ada problem besar nih gitu. Anak kami misalnya ambil contoh ya, kalau mindset antara pihak penyelenggara pendidikan dengan orang tua atau dengan siswa itu masih ada gap sebenarnya. Kalau kita lihat di sekolah atau kampus. Di sekolah, semua guru berpikir bahwa tugas yang dia berikan itu satu-satu ya. Jadi ada dia yang memberi tugas, maka si siswa akan mengerjakan tugas itu. Dia nggak berpikir, sangat jarang bisa terpikir bahwa pada saat yang sama, siswa juga menghadapi atau mendapat tugas atau video conference dari guru atau dosen yang lain. Juga satu keluarga bisa punya anak 2 atau lebih gitu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Katakanlah kalau anak saya ada 4 nih yang usia sekolah di rumah gitu ya. Anak sama keponakan juga ada. Sementara orang tuanya cuma punya HP-nya cuma 2 gitu. Atau ada yang 1. Nah, di saat yang sama anak-anaknya ternyata diminta untuk video conference. Nah, itu anak-anaknya bisa nangis, pasti kan, anak nangis. Bahkan ada kejadian orang tua yang protes, mereka nggak punya kuota, nggak punya HP, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya pentingnya digital mindset yang tepat. Apakah metode pembelajaran itu identik dengan video conference seperti misalnya perkuliahan atau belajar di kelas, diubah formatnya menjadi guru mengajar di tempat lain, siswa mengikuti. Artinya cuma tempatnya aja yang berbeda. Sepertinya itu kurang tepat seperti itu. Jadi mindset digital seperti itu kurang tepat. Kenapa? Ada faktor-faktor lain yang tidak terperhatikan. Nah, sehingga pendekatan yang lebih mendekati sebenarnya lebih ke learning management system. Jadi si anak itu tidak perlu terlalu banyak dan durasinya terlalu lama untuk video conference. Dia mendapatkan mungkin materinya, dapat tugas yang harus dia kumpul. Nah, nanti gurunya mungkin sekitar 5 menit sampai 10 menit memberikan pengarahan atau memberi sesi tanya jawab. Setelah itu selesai. Nah, hal itu terkait langsung dengan mindset digital. Kemudian distribusi makanan pokok ya. Jadi problem di ketika pandemi seperti ini adalah ada tempat-tempat produsen atau petani mereka sudah menghasilkan. Tapi bagaimana itu bisa sampai kepada konsumen itu jadi problem. Memberikan bantuan, pemerintah juga untuk memberikan bantuan kepada orang yang benar-benar tepat itu kesulitan sampai hari ini. Bahkan bukan cuma di Indonesia saja sebenarnya. Misalnya supaya PSBB-nya disiplin, orang-orang nggak boleh keluar, sehingga diberikan bantuan, minimal bantuan makanan seperti itu. Tapi ini gimana? Itu butuh data, butuh metode penyaluran yang sangat efektif, dan itu sangat hanya bisa terpenuhi jika dilakukan dengan mengadopsi teknologi digital. Kalau dilakukan manual itu nggak mungkin. Nah, dan yang terbaru juga ya, di kita sumber data untuk mengambil keputusan itu nggak cukup seperti itu. Contoh ya, hari ini di kota Bandung atau di kota lain berapa orang yang terinfeksi baru dari yang COVID-19, berapa orang yang sudah sembuh, kemudian wilayahnya saja yang sebenarnya sudah bebas atau yang masih merah, itu datanya tuh nggak cepat diperoleh, datanya agak lama, sehingga kalau bisa lebih cepat datanya, PSBB itu sebenarnya bisa dilakukan strateginya itu parsial. Wilayah ini masih PSBB gitu ya, misalkan kecepatan Antapani tutup karena wilayahnya merah, tapi yang di sebelahnya lagi misalnya di Sukaluyu seperti itu masih bebas.
Nah, itu terkait dengan data. Dan di sini banyak PHK, usaha yang gulung tikar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saya mau ngelihatkan sedikit ya, bagaimana sulitnya bersaing kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi digital itu. Saya coba buka YouTube-nya ya. Nah, bentar. Saya share lagi. Nah, ini contohnya. Ini menggunakan teknologi apa ya, intelligent face recognize. Nah, sehingga perkuliahan atau bukan sama kuliah ya, misalnya di bandara seperti itu ya, bandara atau tempat-tempat tertentu itu bisa dikenali orangnya langsung nih, dia lewat gitu. Nah, ini siapa gitu ya. Bahkan toko pun sudah bisa kayak gitu. Benda apa yang dia ambil, apa yang dia beli, bisa lakukan. Nah, ini sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh operator kan. Sebenarnya operator yang biasanya melakukan hal-hal kayak gitu. Dia ini absen, nanti dia entry kayak gitu. Nah, ketika digantikan seperti itu udah nggak ada. Tapi wah janganlah, kasihan, nggak usah diganti aja. Juga tidak bisa. Pihak yang manajemen dia perlu sesuatu yang bisa mengelola secara efektif, efisien, seperti itu. Oke, kemudian saya coba balik lagi ke yang tadi ya. Nah, saya di dunia pendidikan ya, kenapa saya ini sebenarnya ini bisa dicocokkan atau dibandingkan dengan bisnis yang dialami sendiri. Kan kita semua ini ada di perusahaan apa, misalnya di penerbangan, perusahaan transportasi, konstruksi, guru dan lain-lain. Ini sebenarnya sama ya, kurang lebih sama, cuman karena saya sehari-hari mungkin di dunia pendidikan, beberapa contoh langsung yang disampaikan itu tentang pendidikan. Salah satunya misalnya dia lihat ya, misal sekarang kan sedang ramai masa-masa penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru. Dengan mindset yang lama gitu ya, seperti dulu misalnya si mahasiswa kalau mau daftar di sekolah atau di kampus, dia harus datang. Dia harus mengisi formulir secara manual, kemudian dia serahkan kepada panitia, panitia akan entry manual atau ke sistemnya, kemudian dapat nomor rekening. Dia kemudian setelah dapat nomor rekening dan berapa biaya harus dibayar, dia akan pergi ke kampus, pergi ke bank, ke ATM dia bayar, dan balik lagi melapor. Setelah balik lagi lapor, barulah dia ikuti proses selanjutnya. Kapan ujiannya, nanti ditentukan lagi, dan lain-lain. Di sana, prosesnya itu sudah jelas, banyak sekali bisa dikatakan bottleneck. Misal, si mahasiswa, calon mahasiswa atau calon siswa, dia udah beli formulir. Kemudian setelah dia isi, sekarang dia mau serahkannya kemana? Nggak bisa, gitu ya. Mau datang ke kampus atau sekolah, sekolahnya tutup karena PSBB. Kalaupun ada, ternyata ada banyak yang antri, nggak terlayani dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kemudian ada, udah beralih sedikit menggunakan Google Form, ya Google Form. Siapa yang mau daftar di sekolah saya atau di kampus saya, silakan registrasi, isi datanya. Nah, ketika diisi, si orangnya telah ngisi terus apa? Nggak ada follow up-nya. Ternyata panitianya kecapean, panitianya belum lihat, baru besok dilihat lagi, seperti itu. Nah, itu terjadi, ada beberapa bottleneck atau problem-problem yang membuat akhirnya si calon mahasiswa bilang, nggak jadi, di sini pindah aja ke tempat yang lain. Nah, dengan sistem itu bisa dibuat jauh lebih efisien. Contohnya, mahasiswanya lihat, aku mau masuk prodi teknik informatika atau kedokteran atau teknik mesin seperti itu, dia pilih langsung keluar. Biaya pendaftarannya adalah katakanlah 300.000. Dia bayar, atau dia langsung setelah pembayaran selanjutnya jalan. Ayo Anda lengkapi biodata, silakan
lakukan ujian online. Nah, itu pasti ya, kalau diadu, sistem manual pasti nggak bisa menghadapi itu. Nah, ini mirip dengan bisnis yang ada di itu. Kemudian sebelum dilanjut ke berikutnya ya, bagaimana apakah untuk membuat mungkin udah tahu oh penting memang digital mindset ini pengen beralih ke metode digital, apakah programmer terus dan lain-lain. Mungkin sebelum dilanjut ke itu kita buka ini ya moderatornya tanya jawab barangkali supaya kita sama nih ininya, supaya saya bisa diskusinya lebih tajam gitu. Oke, sebelum kita lanjut silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke solusi. Sebab dikatakan solusi karena dari tadi David udah memaparkan apa itu digital mindset, dan sebenarnya kalau kayak disruption itu bisa dikatakan kayak pandeminya di dunia digital gitu ya. Dan maksudnya dengan adanya disruption 4.0 itu tadi semua orang bakalan bergerak ke dunia digital mau nggak mau gitu. Ya, benar. Mau nggak mau ya rela tidak rela harus gitu ya. Oke, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Untuk bertanya di grup di partisipan itu bisa angkat tangan atau langsung ngobrol juga nggak apa-apa. Mbak Sukri, silakan Mbak. Ya, makasih ya Fit materinya. Ini yang juga kelihatan itu kan Amazon itu punya apa tuh kalau Google, kalau Android apa sih namanya ya yang kalau kita ngomong dia merespon tuh, which is itu hubungannya sama IoT sebenarnya. Tolong hidupkan lampu deh, lampunya hidup gitu ya. Ya itu kan udah sering kita dengar tuh ya. Di Indonesia itu sejauh mana ya? Ada gambaran nggak ya, Fit ya itu? Sebenarnya di Indonesia udah itu artificial intelligence ini ya kategorinya, walaupun tools pendukungnya itu ada IoT-nya. Jadi artificial intelligence, machine learning itu ada kaitannya. Kalau di Indonesia itu sudah ramai ya. Jadi kalau yang AI untuk pendeteksi suara, kemudian dia ngomong apa akan di replay seperti itu. Yang tadi saya demokan itu buatan Indonesia itu. Jadi yang apa ya? Yang face recognize gitu ya. Jadi dari kamera itu dia bisa mengenali siapa aja orang yang lewat begitu. Itu udah buatan Indonesia, dan bahkan tempat tur. Jadi nggak perlu lagi, kan nggak sopan ya orang gitu ya. Jidatnya gitu. Itu kan hal yang nggak bagus lah kayak gitu ya. Harusnya kan dari dia lewat saja atau dia menghadap ke satu monitor seperti itu, dia akan deteksi temperaturnya berapa, dia sehat atau tidak. Nah, itu artificial intelligence. Dan di Indonesia sebenarnya udah apa lagi boomingnya tentang machine learning dan artificial intelligence. Dan itu pasti dampaknya. Ini kan dua sisi sangat tajam ya. Kita nggak mau masuk ke wilayah sana, akan ada orang lain tetap akan melakukan itu. Nah, begitu itu rame, jelas ada banyak lowongan pekerjaan yang akan hilang. Kalau jenis pekerjaan adalah jenis-jenis pekerjaan yang tidak punya unik tertentu sehingga bisa oleh mesin tergantikan. Itu. Nah, sehingga ya Amazon menjadi ini. Kenapa jadi terbesar kayak gitu ya, dia memang sangat canggih. Tinggal kayak gini, kayak di Singapura gitu ya, pelabuhan dengan pelabuhan di Indonesia atau pelabuhan yang lain, mereka itu semenjak kapal masuk itu ada waktunya, maksimalnya itu cuma berapa jam dia harus keluar di kapal itu, harus telah selesai bongkar muatnya. Kalau nggak dilengkapi dengan artificial intelligence, itu nggak mungkin. Itu. Jadi begitu dia baru masuk ke pelabuhan aja tuh yang
nakodanya itu turun, jadi nggak di dalam kapal itu pergi makan kayak apa, itu udah jalan aja di dalam itu sebenarnya, sehingga waktunya itu terukur. Dia kapal masuk, dia kemudian sampai ke posisi mana, di load keluar, kemudian itu harus jalan dari sekian jam, itu by system gitu. Nah, sehingga hal-hal yang masif seperti itu ke depan sangat masif, pengurangan tenaga kerja. Itu PR ya, PR itu dua sisi sebenarnya. PR itu tetap bisa menyediakan tenaga kerja manusia ini, gitu. Jadi kalau menjawab yang tadi itu sudah cukup bagus ya, walaupun ya kita kan kadang agak ketinggalan beberapa langkah seperti itu teknologinya. Tapi kalau dari TA, tesis, penelitian, riset dan lain-lain tentang artificial intelligence di Indonesia itu ramai. Oke dah. Ini selanjutnya Oki mau bertanya dah. Oki Satria. Ya, silakan. Gini dah, kan kondisi yang serba digital, transaksi digital online. Nah, di agama Islam sendiri kan ada ketentuan-ketentuan syariah ya, yang ada ketentuan harus langsung, on the spot, tidak boleh apa gitu. Jadi di situasi yang serba digital ini kita sebagai umat Islam kan nggak semua orang paham mengenai hal itu. Nah, gimana cara memilah-milah itu? Kadang walaupun terkadang udah ada fatwa MUI-nya bahwa ini udah halal, kadang yang dikeluarkan MUI kadang juga sih aja ketika dicari melalui pendapat-pendapat ulama yang bisa dikatakan ahli di bidangnya juga mengatakan berbeda dengan fatwa MUI itu. Padahal dunia sekarang serba digital gitu dan semua orang memakai. Tapi kok ketika search kita mencari tahu, kayaknya semuanya serba jadi ragu-ragu gitu loh. Nah, gimana cara kita sebagai orang awam memilah-milah ini boleh, ini enggak? Itu cara terbaiknya biar nggak ragu-ragu gitu dah. Kendala pribadi saya begitu. Mau mencoba investasi online, udah dicari syariahnya, udah ada ilmunya, tapi ternyata ada juga pendapat mengatakan ini kayak gini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi ragu buat yang digital mindset itu agak terganggu jadinya gitu loh. Oke. Gitu dah. Mungkin tertangkap maksudnya dah. Ya, bisa ditangkap maksudnya. Langsung saya jawab ya, moderator. Jadi gini, Mas pendapat gitu ya. Hampir dalam semua hal kita cari googling, ya gitu, atau sebelum googling lah gitu. Apalagi zaman sekarang kan orang nanya yang ke Mbah Google gitu ya. Hampir selalu ada yang namanya yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Hampir semua hal. Jarang yang tidak. Oh, ini udah jelas-jelas nggak boleh nih, kayaknya ini haram gitu, ini riba. Tapi ada aja yang bilang itu nggak riba, nggak apa-apa. Atau ada yang bilang ini udah syariah. Yang lain bilang ini nggak syariah, seperti itu ya. Nah ini memang zaman sekarang ini kita ada nama itu apa ya? Kebanyakan informasi ya, kebanyakan informasi sehingga banyak hoax, banyak informasi sampah, itu benar-benar menyulitkan kita sebagai, jangankan orang awam ya misalnya gitu, orang yang melek gitu akan kesulitan juga. Nah, menjawab pertanyaan Oki tadi tentang ini ada contoh ya, misalnya tuh kayak investasi emas kayak gitu ya. Nah, mungkin akan lebih baik jawabnya itu memang spesifik ke kasusnya. Jadi nggak bisa digeneralisir sih sebenarnya gitu ya. Kasusnya ada. Jadi kasus real sekarang lagi invest di Tamasya, aplikasi online transaksi emas yang basic secara pengakuan dari lembaganya itu udah sesuai syariah berdasarkan fatwa MUI nomor 77 kalau nggak salah. Tapi ternyata ada bahasan lagi dari materi yang lain, ada yang membantah bahwa tidak memenuhi syarat yadin bin yadin apa gitu, yang langsung gitu. Oke, saya coba jawab ya. Kalau saya ini kan masih ranah fikih,
hal yang keberatan yang disampaikan oleh pihak tadi, saya setuju gitu ya, bahwa emas itu dia termasuk ada benda. Jika terjadi transaksi yang salah, tidak tepat, itu maksud tidak itu riba. Jadi misalnya kalau diambil contoh ya kayak gini, Yuda, saya mau beli emas dari kamu gitu. Ya ada emasnya berapa 10 gram, berapa biayanya katakanlah berapa ya 1 juta kali 10 gram udah 10 juta kayak gitu ya. Saya transfer, tapi saya belum terima emasnya langsung. Gitu. Nah, benar kayak gitu. Harus rasa hukum dari benda kayak gitu itu harus apa? Udah beli. Nah, nanti akan ada kan dengan itu memang masing gitu ya. Mungkin bertanya ke link di macam. Nah, kalau ditanya, jadi saya nggak berani ya karena Vicky, kalau saya lebih cenderung bahwa kalau untuk beli emas, saya nggak akan belinya secara online kayak gitu. Harus benar-benar secara fisik. Dilakukan yang ada kami inisiasi bagaimana teman sekantor kemudian dari urus di Suteki itu akan menjadi al-wakil gitu ya. Jadi kan misalnya pegawai A dia punya uang senilai 1 gram emas, pegawai B dia mau beli 2 gram emas kayak gitu. Nanti kalau dikumpulkan tuh ternyata bisa dapat sampai 20 gram seperti itu ya. Nah, kami benar-benar akan dibelikan fisiknya. Akan ada yang membeli emas 20 gram yang itu merupakan milik masing-masing teman-teman. Kenapa boleh dipegang oleh yang adminnya Zuteki? Kita bertindak sebagai al-wakil. Kenapa dilakukan kayak gitu? Jual belinya langsung pada toko emas atau misalnya gerai Antam atau penjual-penjual emas lainnya. Tapi kalau bayar online, simpan di orang seperti itu, kami lebih memilih tidak melakukannya. Begitu. Oke, siap. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Silakan, ada lagi? Silakan kalau ada mau bertanya. Moderator. Yes. Dah David. Belum dah? Ya. Mau bertanya dah. Mungkin ini korelasi dengan materi yang selanjutnya sudah, tapi mau menanyakan di awal nanti biar sekalian dijelaskan. Jadi kan kita ya mayoritas lah gitu kan, kita yang ada di teknik gitu kan, ya kecuali teknik intro mungkin tidak mempunyai basic di bidang IT. Misalkan seperti programming, coding atau yang lain itu kan nggak apa ya, ya kalau Rem menilai sekarang itu kita belum ada di dengan hal itu gitu kan. Nah sementara kan dalam kondisi dunia saat ini hampir semuanya yaitu didigitalisasi gitu kan. Nah, misalkan kayak sistem perhotelan didigitalisasi, gitu kan, sistem perbankan juga didigitalisasi gitu kan. Hampir semua sistem gitu kan. Nah, kita sebagai orang yang tidak mempunyai basic IT gitu dah. Misalkan punya ide gitu dah untuk membuat suatu bisnis atau membuat suatu sistem atau yang lain-lain gitu. Nah, pertanyaan lain itu yang pertama, kita sebagai orang yang bukan berbasis seorang IT ketika akan memulai usaha atau misalkan akan membuat suatu sistem yang notabene menggunakan sistem IT, baiknya itu belajar apa dulu dah gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dan belajarnya itu apa ya dah, untuk misalkan dapat mengelola itu
baiknya sampai mempelajari apa gitu. Maksudnya apa tujuan akhirnya yang akan dipelajari gitu. Nah, terus yang ketiga, mungkin kalau di awal-awal apa ya? Kalau misalkan kita budgetnya cukup banyak, ya mungkin bisa hire orang IT gitu dah. Apa ya? Mungkin lebih ke kayak untuk menggunakan jasa tenaga seorang IT itu untuk di dalam usaha yang notabene startup lah gitu dan baru dimulai gitu kan. Itu bayarannya berapa dah? Siap. Standarnya gitu, rate-nya dah. Oke. Ya, memang sebenarnya ini akan terjawab gitu ya di slide berikutnya sih. Jadi kan karena dari kemarin yang disampaikan bahwa itu ada beberapa hal yang perlu terjawab ya dari diskusi sekarang. Tadi sengaja di-cut dulu tuh. Kita menyamakan. Jadi beberapa contoh yang disampaikan seperti itu ya dan lain-lain. Kita berharap yang ada kita di grup ini masing-masing kan domainnya beda gitu ya. Yuda di perusahaan, Rahim ini Sukri supply chain, Rahmat dan lain-lainnya. Yang bahkan saya nggak hafal semuanya masing-masing bidangnya. Tapi ini sebenarnya berkaitan langsung gitu. Jadi ketika menyampaikan tadi itu kita bisa memikirkan kepentingan kita masing-masing kayak gitu. Seperti Oki tadi nanya dia kepentingan apa? Dia ketika mau beli ada investasi emas nih, seperti itu ya. Itu ada bagaimana terhadap digital mindset dan lain-lain, tapi dikaitkan dengan fikih ya syariat kayak gitu. Nah, ada yang di luar itu. Nah, saya terserah apakah ada kepada moderator ya, apakah kita mau lanjut ke bahasan berikutnya atau mau dibuka dulu pertanyaan-pertanyaan yang relatif lebih umum tadi tentang apa itu digital mindset seperti itu ya, kemudian apa kaitannya dengan bisnis yang sekarang kawan masing-masing sedang dalami, atau kita pindah ke the next step bahwa oh ya kita semua udah paham bahwa digital mindset itu sangat penting. Ketika kita tidak aware, kita harus hati-hati, ada konsekuensi berat setelah itu gitu ya. Nah mungkin saya balikin dulu ke moderator Rahim ya. Silakan, saya mengikuti arahan aja. Oke dah. Itu pertanyaan Rahim sepertinya akan berhubungan sama step selanjutnya dah. Setelah kita tahu tadi masalahnya apa dan penyakitnya apa dan pandemi di dunia tradisional sekarang itu gimana. Nah, yang selanjutnya seperti yang sudah sampaikan itu sepertinya jawaban atas semuanya. Dan mungkin jawaban dari pertanyaan Rahim, rate-nya untuk programmer itu berapa, mungkin nanti bisa dijelaskan juga. Boleh, kita buka-bukaan aja ya, biar kita tahu. Oke, silakan lanjut dah. Tadi siapa dilanjut aja ya slide-nya ya. Ya, oke. lanjut. Walaupun nanti kalau mau nanya balik lagi juga nggak jadi masalah ya, kita welcome saja. Oke, saya coba share. Kita lanjut. Nah, ke sini dulu ya. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan Rahim itu sebenarnya gini, sebenarnya perlu nggak kita membuat software gitu ya? Kenapa dibilangkan software kan teknologi digital itu kan ada banyak cara. Digital marketing bisa dilakukan tanpa bikin software sebenarnya gitu ya. Jadi kita bikin konten-konten digital, kita promosikan di apps-apps yang sudah ada, itu sudah masuk kategorinya kita menggunakan mindset digital marketing yang tepat dan sudah menggunakannya. Nah, langkah lebih lanjutnya adalah pengembangan software. Misalnya dirasa, wah kayaknya bener nih perusahaannya sudah mau maju atau wah mulai keteteran nih untuk menghandle gitu ya. Nah, itu kayaknya butuh sistem, butuh software. Itu sebelum kita memutuskan saya buat software, itu ada pertimbangan utamanya. Pertimbangannya apa? Adalah ada minimal ada 3 parameter untuk memutuskan apakah nanti akan dibuatkan software atau tidak. 1, apakah dengan dibuatnya software itu akan membuat biaya operasionalnya menjadi lebih menurun, gitu ya. Itu salah satu pertimbangan. Misalnya kalau biasanya sebelum ada software gitu, mengurus ini butuh biaya misalnya dalam 1 bulan itu sekitar 10 juta. Jika dibuat software,
yang menyelesaikan masalah tadi, oh ternyata biayanya cukup 1 juta aja per bulan. Nah, itu berarti butuh ya. Butuh kalau mau dibuat. Kemudian apakah dengan software itu dia meningkatkan produktivitas? Ya, karena kalau menjadi lebih produktif, gitu ya, sebelum ada software dengan setelah ada software sama saja. Gitu. Berapa lama Anda bisa mengerjakan ini? Biasanya sebulan kayak gitu, atau seminggu. Dengan bantuan software ternyata berapa lama Anda mengerjakan pekerjaan ini ketika dengan bantuan software? Ternyata itu bisa dilakukan hanya dalam waktu paling lama 1 jam. Nah, itu berarti butuh, itu penting. Nah, itu harus ada. Kalau dengan ada software justru jadi lebih lama, wah itu kebangetan, keterlaluan. Ada contohnya. Hanya apa? KTP. Ya. Dulu bikin KTP berapa kita di kelurahan? 3 hari selesai kan? Dibuat sistem, wah terkomputerized, makin canggih seperti itu. Kita jadinya berapa? Jadinya 3 bulan. KTP nasional, oh saya sampai 1 tahun lebih baru nerima. Nah, itu keterlaluan sebenarnya. Masa dengan sistem, setelah ada sistem justru nggak bikin lebih cepat, malah bikin lama. Berarti nggak terpenuhi dalam konteks itu. Terlepas bahwa kan udah jalan gitu ya, harusnya kalau udah dikomputerize, yang tadinya 3 hari, sekarang karena datanya sudah terintegrasi sana, Anda benar, Anda di RT sana, Anda di RW sana, terverifikasi, KTP, tunggu Pak ya, 1 jam lagi keluar. Nah, itu mantap. Atau langsung foto Pak, pasang sidik jari, langsung keluar, ini KTP-nya. Nah, itu tercapai tujuannya. Atau increase atau peningkatan dari profit. Nah, ini dari sisi bisnisnya harus diperhatikan. Jadi nggak selalu tiba-tiba, wah ini manual harus diganti jadi sistem supaya belum tentu gitu. Ada banyak hal-hal yang sudah manual, kalau dia berjalan dengan baik, sudah biarkan aja. Seperti itu. Nah, itu satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian ada dari sisi teknikal. Nah, ini tadi yang bilang oleh yang ditanya ya, bagaimana sih kami udah jelas nih. Kalau dibuatkan sistemnya gitu, buatkan sistemasinya biar udah jelas kan agar terjadi efisiensi biaya, agar hemat. Terus pegawai-pegawai atau pekerja terjadi produktivitasnya meningkat. Minimal jadi meningkat 5 kali lipat kayak gitu, atau jadi 10 kali. Itu bisa di software membantu. Kemudian profit tentu jadi lebih naik. Nah, setelah itu adalah lihat, tapi kayak mana nih cara bikinnya gitu ya. Kita nggak ada nih. Kita kan kontraktor atau bidangnya supply chain dan lain-lain, tapi nggak punya nih teknikal. Gimana caranya selanjutnya? Ekonomi juga dari sisi investasi, BEP-nya kapan, untungnya kapan, itu perlu dianalisis sebenarnya gitu ya. Dan secara organisasi, apakah sesuai dengan tujuan organisasi. Oh ya, sebelum lebih lanjut, saya sampaikan ya, ini slide-nya ini, beberapa slide saya ambil dari slide-nya Pak Romi Satriawahono namanya. Jadi beliau salah satu pakar IT yang menurut saya termasuk yang bagus, yang bisa dijadikan referensi oleh teman-teman semua yang tertarik dengan dunia IT, baik mau lebih dalam atau sebagai misalnya gini, sebagai orang bisnis yang pengen sedikit lebih dalam lagi, pengen tahu seperti bagaimana sih dalam software development lifecycle. Nanti saya share ya websitenya Pak Romi Satriawahono, beliau bisa jadi panduan tuh. Nah, kemudian ketika telah mantap gitu ya, ya udah sudah terpenuhi nih. Kenapa butuh kita membuat software? Udah terpenuhi kriteria itu. Kemudian sekarang tahapan selanjutnya ada balik ke pertanyaan tadi. Tapi bukan orang IT. Ada misalnya kalau di perusahaan itu kan biasanya ada yang ahlinya bidangnya masing-masing ya. Misalnya kalau kontraktor berarti dia ahli mendesain gambar, menghitung berapa biaya misalnya kalau mau bangun gedung segini, tingkatnya berapa, luasnya berapa, bisa menentukan berapa biaya yang akan dihabiskan. Dan ini setiap bisnis pasti beda-beda. Misalnya di sebuah klinik, di sebuah rumah sakit, di rumah makan, warung kayak gitu, dan lain itu beda-beda. Nah, apakah institusi itu wajib meng-hire seorang programmer kayak gitu sehingga dibuatkan? Jawabannya tidak. Karena itu misalnya gini,
Apakah orang yang tadi dia jagonya menghitung gini ya, jago menghitung berapa biaya project ini sampai selesai. Jadi karena dia yang bisa, dia harus belajar pemrograman atau belajar cara software development software development bisa dibuat software. Nah, itu tidak tepat seperti itu. Jadi dia sebagai bisa menjadi bisnis analis atau bisa dikatakan sebagai product owner, yang paling berharga dari dia itu adalah knowledge-nya. Gitu. Knowledge-nya bahwa dia paham ya. Kalau bisa dikatakan di sini, Sukri dia paham tentang rantai pasok. Itu ilmu yang sangat berharga gitu. Bahkan programmer juga software sama kayak kami di Steki nggak ngerti itu. Kita buat software itu harusnya terdiri dari beberapa orang gitu ya. Kalau terdiri dari misalnya gini, siapa yang paling tahu tentang software yang akan dibuat kebutuhannya adalah pemilik usaha itu sendiri. Atau dalam konteks software development itu biasanya disebut dengan product owner namanya. Product owner. Dia yang lebih tahu, aku mau just membuat ini gitu ya, kriterianya seperti ini. Kalau seperti ini. Nah, itu lebih detailnya dia yang paling tahu. Bahkan programmer juga nggak tahu. Project manager IT pun nggak tahu. Dan biasanya orangnya bukan orang IT, jadi tidak harus IT. Yang paling tahu manajemen rumah sakit adalah orang rumah sakit yang menghandle manajemen. Sehingga pada saat membuat software tentang rumah sakit, yang paling tahu itu ya mereka, bukan programmer. Nah, kurang lebih itu ya. Nah, ini tadi udah kelewat. Apakah harus bisa coding? Jawabannya tidak. Ya, nanti lihat lagi di sini. Bagaimana cara pengembangan software? Cara pengembangan software seperti ini. Ya. Nah, jadi ada user atau product owner namanya. Dia membawa permintaan kebutuhan softwarenya kepada sistem analis. Itu. Ya, kalau kita bilang, tolong buatkan, saya supaya nggak banyak contoh kemana-mana ya, tolong buatkan software untuk supply chain. Bagaimana caranya? Supaya bisa tahu berapa stok barang yang di sana, berapa kebutuhan